Anda sudah tahu belum yang namanya Muhammad Sobari? Diliput dari wartaekonomi.id, Senin 23 Januari 2023, budayawan Muhammad Sobari mengatakan pihak yang suka merendahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa dirinya hebat dan hanya ingin mendapatkan perhatian. Akan tetapi, hinaan dan keinginan perhatian para pembenci itu dianggap angin lalu oleh Jokowi. Sikap Jokowi itu dinilai Sobari karena sang presiden tak ingin menciptakan seorang pahlawan dengan memenjarakan para pengkritik. Sebab Jokowi pernah menyampaikan bahwa dia sudah berada di level serendah-rendahnya. Oleh sebab itu dia tidak perlu berupaya untuk merendahkannya lagi. Pak Jokowi tidak mau mencetak pahlawan, soalnya begitu dilaporin mereka jadi pahlawan. Pak Jokowi diamkan saja. Jokowi pernah bilang, aku mau dijatuhkan, aku sudah punya tempat untuk jatuh karena sudah di tempat yang paling bawah, tambahnya. Dan Jokowi juga tidak marah, itu artinya tidak mau membuat pahlawan. Lebih khawatir nanti kalau orang yang enggak penting tiba-tiba malah jadi pahlawan, kata Sobari dalam wawancaranya dengan Eko Kun tadi. Ya memang benar, kalau ucapan Cak Nun yang mengatakan Jokowi ibarat Fir'aun itu ditanggapi oleh presiden sendiri, ya bisa jadi besar kepala dong pelakunya. Sehingga untuk menanggapi hal itu cukuplah rakyat Indonesia yang masih cinta damai dan masih menjaga kerukunan, masih menjaga adab dan susila dalam bernegara saja. Bahkan yang konon katanya buzzer pemerintah pun tidak layak untuk menanggapi hal ini, cukup rakyat saja. Kata Sobari, diamnya Jokowi tersebut begitu efektif diterapkan. Pasalnya, sikapnya mampu meredam pihak yang berseberangan. Misalkan ada mahaguru, dosen bilang Jokowi itu goblok. Kalau kita ngecek orang dan kita ditanggapi, berarti kalau diam dalam teori komunikasi tradisional Jawa, itu artinya ada orang yang diluhurkan, ada orang yang disepadankan, tegasnya. Menurutnya, diamnya Jokowi menandakan bahwa sang presiden tahu bahwa sosok yang mencaci makinya adalah seekor kucing yang merasa dirinya macan. Tetapi kalau orang itu tidak pernah digubris sama sekali, dia yang sakit karena Pak Jokowi itu ngertinya kucing, kucing kurus lagi, tapi dia merasanya macan, jelasnya. Muhammad Sobari, akrab disapa Kang Sobari, lahir di Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952. Mantan pemimpin umum kantor berita Antara ini adalah seorang budayawan yang kerap kali mengungkapkan gagasan atau kritik mengenai pola kehidupan dan isu-isu hangat bangsa melalui tulisan-tulisannya. Tak hanya melalui tulisan, Kang Sobari juga biasa mengkritik ideologi bangsa yang menurutnya nyeleneh. Pria peneladan Gus Dur ini selain aktif mengkritik lelucon bangsa melalui komentar-komentarnya, pria lulusan Monash University ini aktif menulis dan membukukannya. Beberapa karya-karyanya masih bisa dinikmati di toko-toko buku di Indonesia. Ia mewakili harapan sebagian besar masyarakat Indonesia yang merindukan dan ingin mewujudkan sebuah jiwa keindonesiaan untuk memberi makna lebih real, pengertian adil dan beradab bagi semua kalangan. Sebelumnya, materi ceramah Cak Nun yang menyebut Jokowi Fir'aun membuat para pihak pendukung Jokowi panas. Alhasil, Cak Nun menjadi topik pembicaraan paling populer di Twitter dalam 3 hari terakhir. Adapun dalam ceramahnya, Cak Nun menyebut Indonesia telah dikuasai sebuah sistem kekuasaan yang kuat, di mana Jokowi diibaratkan sebagai Fir'aun hingga pengusaha Antoni Salim sebagai perlambangan korun. Melihat penjelasan Muhammad Sobari tadi memang tepat dan jelas bahwa presiden tidak perlu turun tangan untuk menangani hal ini, apalagi sampai lapor polisi. Cukup diamkan saja, nanti juga capek sendiri. Mungkin kalau dilaporkan, Cak Nun malah akan merasa seperti pahlawan sebab tentunya akan didukung oleh para kelompok yang selama ini benci dengan pemerintahan Jokowi. Kelompok yang selama ini selalu bikin kegaduhan di negeri ini. Kelompok yang selama ini selalu merasa tidak puas dan ridho dengan nasib yang mereka alami. Sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit demo. Kapan berakhirnya? Dan ucapan Cak Nun ini memang bisa jadi pintu masuk bahkan senjata bagi para pembenci pemerintah.
maupun gerombolan pengasong khilafah untuk memperkuat dasar mereka mengobrak-abrik tatanan sosial dan bernegara yang selama ini sudah tertata rapi, sehingga jangan sampai mereka mendapat tempat dan ruang di negeri ini. Cukup sekian dari saya dan sampai jumpa.